pertama, tuh kan handphone aku pun nggak sudi kamu ngetik nama ODGJ di sini, jangan ya. Udah diem kan, udah waras, jadi udahlah. Baru mulai live, nampak santai. Off comment aja kak, nggak mau ah, kenapa harus off comment? Aku lagi ngeliatin haters aku. Aku lagi menjaring, lagi menyapu sore. Jadi Bu Fit nggak pernah belanja online ya? Nggak pernah, baru apa ya, karena memang ternyata belanja online itu sangat membantu ya. Awalnya aku belanja online itu makanan, kok enak gitu. Jadi ya benar, bikin masa ada orang yang bilang kakak nggak pernah sholat ya, sholatnya tiap hari pakai nail art. Nggak usah ngurusin apa iman aku, urusin dulu aja iman kalian masing-masing kan. Aku juga nggak menanggung dosa kalian juga kan nggak menanggung dosaku juga ya. Kalau diingatkan ya terima kasih, tapi tentu aku punya akidah, ya udah nafsi aja, nafsi nggak usah komentarin. Kemarin juga ada tuh yang siapa tuh ya, influencer juga dikomentarin kuteknya. Kan kalian nggak tahu apakah kutek itu bisa kuku dicopot, kuku palsu atau apa. Ya udah nggak usah ngatur, urusin aja amal ibadah sendiri gitu. Tanggapan biadab yang bikin story tadi, ya biarin aja lah. Suka-suka dia mau ngomong apa, udahlah. Namanya orang sudah tersangka itu udah nggak usah petenteng lagi. Karena apa? Karena orang tambah enek gitu loh, tambah. Kalau aku jadi temennya pasti aku nasehatin, udah nggak usah arogan, nggak usah takabur, nggak usah asa aing gitu. Kalau kata bahasa Sunda tuh nggak usah asa aing gitu kan. Orang ditetapkan jadi tersangka itu nggak main-main ya, apalagi pasal yang dikenakan juga nggak main-main. Kalau memang benar belum ada pengadilan, ya udah fokus aja ke pembelaan diri, nggak usah petenteng seolah-olah itu dia itu merasa benar gitu. Ya udah, kalau benar biarkan menjadi rahasia taktik kebenaran yang nanti akan dia lontarkan di pengadilan gitu. Akun Yoke itu nih baru aku bahas ya, gini ya, kamu sampaikan ke manusia laknat itu ya, ibaratnya aku tuh mau ngeladenin dia itu kayak ngeladenin copet di terminal, kan nggak mungkin. Nggak mungkin dia mau ngoceh apa, tapi aku sudah ada 2 laporan, satu di Barreskrim, satu di Tangerang Selatan. Aku nggak akan diam, tentu aku punya cara sendiri gitu ya. Kalau dia memang nikmat dengan ocehan, nauzubillah min zalik ya, kalian ya, aku doain nih punya anak keturunan kayak dia. Kalau kalian masih dukung dia, ibaratnya jangankan ngedukung ya, ngelihat aja aku sumpahin anak keturunan kalian kayak dia ya. Aku nista, ibaratnya aku tuh mau ngeladenin copet di terminal yang tukang digebugin orang. Nah itu nggak mungkin. Nggak mungkin aku ladenin. Yang ada aku akan usir dia dari republik ini. Bagaimana caranya dia tidak bisa menginjakan kaki di republik ini. Dia mengoceh apa gidah, tidak akan mengurangi isi rekening aku, tidak menjadikan aku di-ban di negara manapun, tidak aku dipandang sampah sama negara manapun. Sabar, aku udah gak sabar. Jadi aku tuh kamu aja nek, nenek mah nggak ada masalah, nenek hidupnya aman, tentram, sejahtera. Kamu aja cu, jadi kayak manusia sampah itu. Nggak ada nista, aku nista kalau mau ngadepin ibaratnya copet di terminal gitu, bolak-balik ketangkep Satpol PP. Masa aku mau ngeladenin gituan? Kalian tunggu aja ya.
Kalian tunggu aja. Nenek sok-sokan. Nenek bukan sok-sokan, nenek emang sok. Paham? Nenek memang sok. Nah, ini kayaknya si Frisky Makeup ini dia nggak pernah lagi dapat orderan makeup. Karena mungkin pas hasil makeupnya kayak cong. Blok aja. Percuma kalian mau ngebully aku, mau head comment aku, nggak akan aku waro gitu, karena aku tuh bukan mental yang melempem gara-gara netizen ya. Kenapa bergetar gitu ngomongnya? Masa bergetar? Mungkin kepala kamu yang lagi mungkin kepala kamu yang lagi bergetar, Oleng. Pokoknya guys, kamu itu kalau nonton live aku itu harus gembira. Ya, ini sore hari harus gembira. Aku mau nge-gym sebentar lagi. Harus gembira. Pokoknya kalian itu harus apa ya? Soon aku akan bikin buku yang isinya cerita bagaimana kita itu hidup di era dunia maya ini tidak boleh tidak boleh terganggu dengan urusan dunia maya gitu ya, karena patokan hidup manusia itu bukan di dunia maya, kecuali kalian memang terinspirasi oleh orang-orang yang menggunakan dunia maya untuk untuk kejahatan ya. Kalau untuk kebaikan pasti ucapan dan perbuatan juga harus baik. Tetapi kalau contoh kalian dengan keonaran, dengan menghina, terus itulah ya kejahatan cyber itu kalian ikutin ya bahaya. Edukasi diri sendiri. Iya, aku mah setiap hari mengedukasi diri sendiri. Makanya aku sebelum ngocehin ke orang lain aku ngaca. Nyamuk guys. Aku ngaca ngomongin diri sendiri. Pengen deh punya rumah kayak rumah Bu Fitri, luas banget. Kamu tipsnya jadi pengen punya rumah kayak aku, kamu harus dikata-katain dulu miskin. Kamu harus dikata-katain miskin dulu, baru kamu bisa punya rumah seperti aku. Tapi kalau belum kamu dikatain miskin, nah canda ya, bercanda. Agak punya rumah di tanah orang tar digusur. Ya janganlah, jangan bodoh gitu. Kan nggak mungkin aku juga bikin rumah segede gini dengan mati-matian bertahun-tahun di tanah orang. Itu kan pasti informasi-informasi dari orang bodoh. Dari orang hasad, busuk hatinya. Lihat OOTD-nya biasa lah, OOTD gini tuh legging karena mau olahraga. Coba tip kalian pengen punya rumah dengan view kayak begini ya. Dengan view kayak gini, kalian harus dikata-katain miskin dulu. Kalian harus dikata-katain miskin dulu, dihina-hina dulu tuh. Info dari ya udahlah, dia aja hidupnya udah nggak berguna, buat diri sendiri aja udah nggak berguna, apalagi udah bagus emang dia nggak tinggal di Indonesia. Aku akan pastikan dia tidak bisa menginjakan kakinya lagi di Indonesia ya. Catat nih mulutku ya, kalau dia kan semua yang keluar dari mulut dia itu udah bukan sampah ya, udah bukan lagi ya. Nenek Yubrik, udahlah banyak cakap. Nenek Yubrik, nepos ya. Nenek Yubrik itu
udah iyain aja ya, dari dulu kan emang dia harus dimaklumi, aku nggak mau nanggepin. Di Project P. Blokir di akun utama Kak Fit dong, blokir di akun utama aku. Lag internetnya. Masa? Gak suka dikata-katain. Udah, aku nggak mau ngeladenin copet terminal ya, udah nggak, jijik, aku jijik. Brand kopinya aku mah apa aja, yang penting enak. Mau balas dendam gimana ya, orang gini ya, ibaratnya gini kalian ya, ini jadi contoh ya buat kalian, jadi orang itu nggak boleh arogan. Gimana ada orang mau balas dendam sementara dia lagi tenggelam, belum tentu pun dia masih hidup, belum tentu pun dia masih punya tenaga setelah bisa selamat dari tenggelamnya itu gitu. Harusnya kan kalau orang udah diuji sama Allah itu introspeksi diri, cari cara bagaimana bisa